Oke ya, sudah direkam mulai sekarang. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas tentang multi degree of freedom yang mengalami gempa di dasarnya atau ada beban gempa di fondasinya. Ya, saya kira ini juga sudah kita bahas sebenarnya, tapi untuk yang single degree of freedom. Sekarang kita akan membahasnya untuk multi degree of freedom. Nah, silakan dibuka modulnya masing-masing ya, yang tadi sudah sempat dibagikan. Yang ini, mungkin halaman terakhir, kita kembali ke halaman pertama dulu. Nah, ini ya, respons struktur MDOF terhadap gerakan tanah. Ya. Ya, ya seperti tadi sudah disebutkan bahwa respons struktur yang berupa gedung geser berderajat kebebasan banyak MDOF terhadap gerakan pondasi atau tanah itu bisa diperoleh dengan menyatakan simpangan lantai relatif terhadap gerakan tanah. Jadi seperti juga pada single degree of freedom, kita punya model seperti ini ya. Ini gambar saya ambil dari PAS ya, Mario PAS. Ada dua versi Mario PAS yang pernah saya kirimkan, saya bagi-bagikan ke kalian semua. Itu ada dua. Yang pertama adalah versi edisi kelima dan yang satu lagi edisi kedua masalah. Nah, yang edisi kedua lebih bagus, artinya tidak buram, tapi tentu saja tidak lengkap karena edisi 2. Yang edisi 5 sudah lebih lengkap, meskipun ada beberapa halaman yang hilang, tetapi mutu gambarnya atau mutu hasil scannya tidak begitu bagus. Nah, ini yang saya ambil dari edisi 5. Ya, jadi seperti ini gambarnya tidak begitu terang. Oke. Ya, jadi ini adalah gedung geser 2 lantai. Nah, ini kemudian ada kekakuan tingkat ya. Di lantai 1 kekakuan tingkatnya K1, di lantai 2 K2. Ya. Nah, ini tentu saja nanti bisa dijumlah-jumlahkan begitu saja seperti yang beberapa dari kalian lakukan. Tapi ingat itu hanya untuk portal yang seperti ini ya, yang sederhana begini. Kalau portalnya sudah sangat rumit, misalnya ada tambahan kolom dan sebagainya, maka matriks kekakuan harus dihitung berdasarkan mekanika rekayasa. Tidak bisa dijumlah-jumlah K1 tambah K2 dan sebagainya ya. Harus dilakukan dengan mekanika rekayasa. Jadi saya sarankan sih dalam semua masalah gunakanlah mekanika rekayasa ya, supaya matriks kekakuan yang dihitung itu benar. Karena kalau tidak, ke belakang itu salah ya. Kalau matriks kekakuannya salah, terus merembet kesalahan itu sampai ke belakang. Oke. Ya. Dan tidak ada gejala apapun kalau suatu matriks kekakuan itu salah. Ya. Gejalanya paling tidak simetris. Tapi kalau strukturnya biasa saja, itu pasti simetris juga. Ya, meskipun salah kita ngitungnya. Ya. Jadi memang harus kita turunkan dari awal. Ya. Oke. Nah, jadi ini yang kita lihat. Ada portal semacam ini 2 lantai. Kemudian di tanahnya, di daerah pondasi sini, tanahnya bergerak sebesar US. S di sini adalah singkatan dari soil, jadi tanahnya lah yang bergerak. Ya. Nah, kalau ini dijadikan
mobil-mobilan yang pakai pegas ya, yang bisa bergerak tanpa ada gesekan ini, K1 ada K2 ini seperti ini. Maka sebenarnya yang kalau ada gempa itu sama dengan dasarnya ini, pengaitnya ini atau dindingnya inilah yang bergerak. Jadi kalau di sini US di sini kita sama dengan US di situ. Ya, kemudian benda 1 bergeser sebesar U1, benda 2 bergeser U2. Oke. Nah, sehingga terjadi pada masing-masing benda itu terjadi dua gaya luar, gaya yang bekerja. Bukan gaya luar, gaya yang bekerja. Yang pertama adalah gaya karena inersia, ya, itu saja adalah M1U1 double dot. Yang kedua adalah gaya karena pegasnya bertambah panjang atau bertambah pendek. Tapi harus diingat bahwa kalau pegas itu dia gayanya itu sebanding dengan simpangan total, ya, bukan simpangan total, simpangan relatif malah. Ya. Jadi dia tidak bisa dikalikan dengan simpangan total, tapi harus simpangan relatif. Karena itu di sini K1 itu adalah U1 minus US. Ya. Sedangkan di sana, di sini itu adalah K2 kali U1 minus atau U2 minus U1. Nah, oke. Nah, jadi kalau itu kita punya untuk masing-masing diagram benda bebas ini, maka persamaan geraknya adalah ini, ya. Kalau kita tinjau keseimbangan gerak arah horizontal, keseimbangan gaya arah horizontal, maka kita mendapatkan persamaan gerak untuk masing-masing benda. Oke. Kalau benda 1, M1 itu M1 U1 double dot plus K1 U1 minus US minus K2 U2 minus U1 sama dengan 0. Dan yang kedua adalah seperti ini. Nah, ini adalah persamaan gerak dari gedung kita ini. Ya. Oke. Nah, tetapi kita harus ingat juga bahwa U1 ini kalau dikurangi dengan US itu kita sebut dengan UR1. Jadi UR1 itu adalah benar-benar perpindahan yang dialami oleh massa 1. Ya, UR1. Terus sebentar ya, saya ada gangguan ini. Saya harus terima dulu sebelum dia nanti jadi kemana-mana. Mohon maaf. Kita break dulu ya, 2 menit paling. Ya, dulu. Ya. Kenapa? Ya, terus. Ada orang itu rumah saya. Salah kali, Mas. Iya. Itu ada orang itu rumah saya. Oh ya, udah. Ya, kasih.
Oke, mohon maaf ya. Waduh, kacau. Ya, oke. Kita lanjutkan. Jadi, mohon maaf tuh tadi, gangguan. Jadi, kita bisa sebutkan sebagai simpangan residu kalau mau ya. Ini adalah UR. Ya, simpangan R-nya adalah kita bisa bilang residu, sisa. Ya, jadi setelah dipotong simpangan setelah dipotong dengan simpangannya tanah. Ya, maka yang di lantai 1 atau di masa 1 itu adalah U1 minus US, R1 itu. Dan UR2 adalah U2 minus US. Ya, atau kita juga bisa balik, yaitu U1 adalah UR1 ditambah dengan US. Ya, kita bisa balik begitu. Nah, sehingga kalau kita pakai pendefinisian seperti itu, maka kita dapatkan ini, ya, U1 dan U2 double dot, ya, itu adalah penjumlahan seperti ini. Ya, sehingga kalau kita masukkan ke persamaan semula, yang persamaan 11 ini, ya, yang kita peroleh adalah M1 R1 plus K1 K2 UR1 dan seterusnya ini, ya. Keluarlah persamaan 10/4. Oke, lihat di sini bahwa yang menarik di sini adalah bahwa US double dot ini, ya, ini menyatakan percepatan tanah. Ya. Jadi kalau beban gempanya kita ketahui, percepatan tanah pada saat gempa itu kita ketahui, ya, maka itu bisa kita, karena M-nya juga diketahui, kita bisa pindahkan ke sebelah kanan dari persamaan. Karena ini semua diketahui yang sebelah kanan. Sedangkan yang sebelah kiri itu tidak diketahui. Ya. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa yang sebelah kiri ini persis dengan persamaan gerak biasa. Yang di sebelah kanan ini adalah gayanya. Ya. Jadi seperti getaran terpaksa sebetulnya yang sudah kita pelajari hari Selasa yang lalu. Tetapi di sini gaya luarnya bukan mengenai di tiap lantai, di tiap masa, tapi terkena di tanah. Sehingga rumusannya adalah menjadi dikalikan masanya dulu, baru dikalikan dengan percepatan tanah. Ya, jadi ini sama persis dengan getaran terpaksa. Ya, hanya gayanya sekarang adalah percepatan tanah dikalikan dengan masanya. Ya, kalau untuk lantai 1, percepatan tanah dikalikan dengan masa M1. Kalau untuk lantai 2, ya percepatan tanahnya dikalikan dengan masa kedua. Oke. Ya, nah jadi yang menarik di sini juga adalah bahwa ini cuma satu, ya, hanya ada US double dot. Ya. Tidak ada US1 dan tidak ada US2. Ya, hati-hati di situ. Jadi US itu adalah gerakan tanah. Ya, dia menyerang siapapun, dia mengenai siapapun, dia membebani siapapun, membebani lantai 1, membebani lantai 2, sebesar itu. Tidak ada percepatan tanah yang hanya berlaku untuk lantai 1. Dan tidak ada percepatan tanah yang berlaku hanya untuk lantai 2. Makanya di sini hanya ada US, ya. Yang membedakan antara lantai 1 dan lantai 2 adalah masanya. Ya. Oke. Jadi wajar nanti kalau misalnya ada struktur berlantai banyak, kemudian ternyata di atapnya, ya, itu tidak pakai beton, tidak kaku, tapi dipakai misalnya genteng atau misalnya ijuk, ya, maka gaya yang bekerja di lantai yang ringan, ya, gaya yang bekerja di lantai yang ringan itu lebih kecil daripada gaya yang bekerja di lantai yang berat. Ya, kenapa demikian? Ini persamaannya seperti ini. Ya. Jadi semakin ringan lantainya, gaya yang bekerja semakin kecil.
Oke, kembali ke sini ya. Nah, dari persamaan 10.4 ini ya juga terlihat bahwa persamaan geraknya itu adalah persamaan gerak yang berkelindang atau tetap berkelindang bahasa Indonesia ya. Yang bahasa Inggrisnya coupled ya atau simultan. Seperti apa persamaan itu? Persamaan yang coupled, berkelindang atau simultaneous itu adalah bahwa kalau kita lihat persamaan pertama ini, persamaan yang ini, ya. Nah, ini terlihat bahwa pada persamaan pertama ini ada UR1 yang tidak kita ketahui, ada juga UR2 yang juga tidak kita ketahui. Ya. Demikian juga kalau kita lihat persamaan yang kedua. Ya, ada UR2 yang tidak kita ketahui, ada UR1 yang tidak diketahui. Jadi dalam satu persamaan itu ada dua yang tidak diketahui dalam satu persamaan. Meskipun ada dua persamaan. Ada dua persamaan, ada dua yang tidak diketahui ya. Tapi dalam satu persamaan ada dua yang tidak diketahui. Nah, itulah yang disebut dengan berkelindang, simultan atau couple. Ya, atau apa kalau rambut itu seperti pernah kita sebutkan, dia berkelabang, rambut yang berkelabang. Jadi antara satu dengan satunya itu saling berhubungan dan karena itu tidak mungkin dipisahkan. Ya, nah tentu saja karena ada dua persamaan dengan dua yang tidak diketahui, bisa dicari jawabannya seperti apa. Ya, karena jumlah yang tidak diketahui sama dengan jumlah persamaan, bisa. Tetapi sulit. Mengapa sulit? Ya itu tadi, karena di satu persamaan, dua variabelnya itu ikut di dalamnya. Ya. Nah, kita harus mengusahakan sekarang supaya bagaimana dalam satu persamaan hanya muncul satu variabel yang tidak diketahui. Ya, tidak dua seperti ini. Nah, untuk melakukannya seperti dulu, ya kalau waktu single degree of freedom, ya ini tidak terlihat karena dia single degree. Nah, sekarang kita buat misalnya ya. Misalnya kalau di single degree of freedom kita memakai U ini sebagai A cos omega T ya, kita asumsikan. Oke, kalau gitu U-nya adalah A cos omega T misalnya. Kalau di sini tidak, tapi kita pakai misalnya adalah A11 Z1 plus A12 Z2. Jadi kita berusaha sekarang mengubah, mentransformasi dari koordinat U di sini, jadi di sini yang tidak diketahui adalah U, kita ubah menjadi yang tidak diketahui menjadi Z. Ya. Nah, kalau UR itu seperti ini, kalau kita masukkan ke dalam sana, kita akan dapatkan ini persamaannya. Ya, panjang ini. Oke, sama persamaan ini dengan yang di atas. Cuman tadinya yang tidak diketahui U, sekarang jadi Z. Tadinya UR1, sekarang jadi Z1. Tapi sudah dibongkar-bongkar ya, sudah dikali-kalikan dan sebagainya. Dia lebih panjang. Oke, ya. Nah, kemudian yang persamaan yang pertama, yang 10,6A, yang 10,6 yang atas, itu dikalikan dengan A11. Sedangkan yang 10,6B, yang 10,6 yang bawah ini, kita kalikan dengan A21. Lalu dijumlahkan. Nah, waktu menjumlahkan, itu kita gunakan sifat ortogonalitas ragam yang pernah kita pelajari, saya tidak tahu 2 atau 3 Selasa yang lalu ya. Yang dimaksud dengan ortogonalitas ragam dari yang sudah kita pelajari, itu adalah seperti ini. M1, A11, A12 plus M2, A21, A22 sama dengan 0. Ya. Oke, nah sehingga kalau itu kita gunakan, yang kita peroleh adalah ini, ya 10,7. Ya, dari 10,6 ini menjadi 10,7 dengan
tadi itu dikalikan dengan A11, kalikan dengan A21, sepakai ortogonalitas ragam, keluarnya adalah yang ini. Nah, pengali yang berbeda kita bisa juga gunakan untuk kedua persamaan ini. Jadi kalau yang pertama yang atas ini kita kalikan dengan A12 dan yang di bawah kita kalikan dengan A22, lalu kita jumlahkan, lalu kita pakai sifat ortogonalitas. Berikutnya ya, kita dapatkan persamaan yang berbeda lagi ya, seperti ini. Jadi ada persamaan 10-7A dan 10-7B. Ya. Nah, tetapi menariknya sekarang adalah bahwa ya, dengan menerapkan sifat ortogonalitas ragam tadi, yang menarik adalah bahwa sekarang persamaan 10-7A itu hanya mengandung Z1 yang tidak diketahui. Sedangkan persamaan 10-7B itu mengandung Z2 yang tidak diketahui. Z2 saja. Jadi di persamaan pertama tidak ada Z2. Di persamaan kedua tidak ada Z1. Nah, jadi dengan demikian kita sudah berhasil gitu ya untuk melepas kelabangnya, untuk mendecouple atau uncouple dari persamaan ini. Persamaan ini sudah berhasil kita buat supaya tidak berkelindang, ya, supaya berdiri masing-masing. Ya. Nah, jadi kalau untuk lebih sederhananya, ini menjadi yang di persamaan 10-8, ya. Z1 double dot plus omega 1 kuadrat Z1 sama dengan gamma 1 US double dot. Ini yang seperti huruf T tapi terbalik ini. Ya bukan terbalik. Kurang tangannya satu. Ya. Huruf T dengan tangan cuma satu. Ya, cuma yang ke kanan aja tangannya, nggak ada yang ke kiri. Ini adalah gamma. Jadi kalau kita kenal gamma di abjad Yunani itu, di abjad Yunani juga kenal huruf besar dan huruf kecil. Ya. Nah, mungkin huruf kecilnya, huruf kecilnya biasa kita tahu ya, gamma yang itu. Nah, ini huruf besarnya, gamma 1. Ini adalah huruf besar dari gamma. Nah, jadi kelihatan di sini bahwa Z1 double dot ditambah dengan omega 1 kuadrat kalikan dengan Z1 itu adalah gamma 1 US double dot. Ya, dan Z2 seperti ini. Mirip ya. Nah, sekali lagi juga lihat di sini bahwa di sini US, di sini juga US ya, US-nya sama. Oke. Nah, gamma itu apa gamma itu? Gamma itu adalah ini. Ya, ini rumus untuk gamma. Nah, dari persamaan ini sebenarnya gamma. Nah, gamma itu disebut dengan faktor partisipasi ragam ya. Mode participation factor. Modal participation factor. Ya. Atau faktor partisipasi ragam. Atau kadang-kadang orang-orang menyebutnya dengan ringkas saja sebagai faktor partisipasi. Participation factor. Ya. Yang besarnya adalah itu. Ya. Jadi satu hal yang sangat penting di sini yang sebenarnya sudah kita bahas juga di hari Selasa yang lalu, bahwa mengubah dari U menjadi Z, ya, di mana Z adalah perkalian antara modal ya dengan suatu fungsi tertentu, itu kemudian mengubah U menjadi Z, itu kemudian ternyata dapat membuat persamaannya menjadi tidak lagi terkapel, ya, tidak lagi berkelindan, tidak lagi simultan, tapi dia sendiri-sendiri. Jadi di persamaan pertama hanya ada Z1, di persamaan kedua hanya ada Z2. Ya. Nah, kalau lihat persamaan seperti ini,
Berarti yang tadinya multi degree of freedom, ini sudah seperti single degree of freedom. Tapi tidak hanya satu persamaannya, tapi ada dua, yaitu Z1 dan Z2. Ya, ini exactly the same ya, dengan yang selama ini kita pelajari sebagai single degree of freedom. Oke, ya, jadi karena dia sama dengan single degree of freedom, berarti semua hal yang sudah kita pelajari di single degree of freedom itu juga berlaku di sini. Ya, juga berlaku di sini. Jadi kita seperti berpindah dari multi degree of freedom ke single degree of freedom. Oke, nah kita bisa juga berpindah lebih jauh lagi, ya. Dari ini kan tadinya persamaan geraknya dalam Z, ya. Kita bisa mengubahnya lagi untuk lebih menyederhanakan. Kita berusaha menghilangkan gamma ini, gamma 1, gamma 2. Ya, dengan cara kita transformasi lagi. Kalau tadi sudah dari U ke Z, sekarang kita transformasi lagi dari Z ke G. Di mana Z1 itu adalah gamma 1 kali G1 dan Z2 itu adalah gamma 2 kali G2. Kalau itu yang kita lakukan, maka persamaannya menjadi seperti ini. Ya. Nah, ini gamanya malah sudah tidak ada. Ya. Nah, jadi sekali lagi ya, dari U ke Z itu kita melepas keterkaitan antar dua persamaan. Persamaan jadi satu. Kemudian dari Z ke G itu kita menghilangkan faktor partisipasi ragam. Ya, menghilangkan faktor partisipasi ragam gamma itu hanya kita lakukan, hanya hilang di persamaannya ya, tapi pendefinisiannya tetap. Ya. Jadi kalau kita mau langsung dari U ke G, maka hubungannya adalah ini, ya, tidak lagi lewat Z. Maka hubungannya adalah UR1 sama dengan gamma 1 A11 G1 tambah gamma 2 A12 G2. Ya, dan UR2 juga seperti di persamaan 10-12. Nah, tentu saja kalau kita pakai respon spektra, maka kita juga bisa mendapatkan nilai UR1 maksimum. Ya, jadi saya ingatkan lagi. Jadi kalau seperti ini, seperti di sini, ya, kalau persamaan 10-12 ini, berarti kita akan mendapatkan pada saat T sama dengan sekian detik, misalnya pada sama dengan 2 detik, berapa U-nya, ya. Jadi kita bisa dapatkan dengan cara, pada saat T sama dengan 2 detik, berapa G-nya. Dan kita kali-kalikan, kita dapatkan U-nya. Ya. Kita masukkan dalam persamaan ini, kita dapatkan U-nya. Tetapi kita tahu, ya, orang sipil juga tidak hanya interest dengan hal yang seperti ini, tapi kita juga punya interest terhadap harga maksimum. Ya. Nah, kalau kita punya daftar, ya, seperti yang sudah kalian buat di tugas-tugas sebelumnya, bahwa kalau T sama dengan 1, berapa U-nya, dan sebagainya, itu yang sampai 50 ya di tugas-tugas itu. Maka kita berhadapan dengan analisis yang disebut dengan analisis riwayat waktu. Ya, jadi waktu ada riwayatnya. Dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3, itu berapa displacementnya masing-masing. Itu adalah analisis riwayat waktu. Time History Analysis. Ya. Nah, tapi kita juga sukanya juga tidak hanya itu, tapi juga yang maksimum-maksimumnya. Kalau kita berhadapan dengan yang maksimum-maksimumnya, itu kita harus menggunakan respon spektra. Oke? Nah, nanti kita akan lanjutkan ini, karena kita
punya keterbatasan. Zoom ini hanya untuk 40 menit. Maka kita selesaikan dulu sampai sini, nanti bergabung dengan link yang sama. Ya, setelah sebentar lagi kita terputus. Ya, dalam beberapa detik lagi kita akan terputus. Jadi setelah kita terputus, mohon bisa masuk lagi dengan ID yang sama seperti tadi ya, tinggal diklik di grup tadi, link yang tadi. Oke. Ya, sebentar lagi kita akan terputus.